Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Saat ini saya sedang berada di Banyuwangi, dan baru saja sharing firman Tuhan dalam rangka ibadah Jumat Agung. Dan salah satu poin yang saya share kepada jemaat di GBT di Banyuwangi ini adalah kenapa sampai Yesus atau Tuhan Bapa kita di surga itu disebut kasih. Bahkan saya berani mengatakan bahwa kasih dengan Tuhan Yesus itu menyatu. Dia tidak bisa dipisahkan. Kasih ya Yesus, Yesus ya kasih. Kasih ya Bapa di surga, ya Bapa di surga ya kasih. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita tentu ingat satu bagian firman Tuhan yang ditulis Paulus kepada jemaat di Roma. Hal itu dikatakan demikian di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Bapa di surga menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan ketika kita masih berdosa, Dia sudah menunjukkan kasih-Nya dan Dia mau mati untuk itu. Jadi Yesus atau Bapa kita di surga dengan kasih itu ya dia melumer ya menjadi satu, nggak bisa lagi dipisahkan. Jadi beda kita mengasihi, saya mengasihi istri saya mengasihi saya. Mungkin pada kenyataannya ada orang yang berhenti stop mengasihi, tapi dia tidak. Ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Dia tetap berdiri di muka pintu, mengetuk pintu sampai kita mau membukanya. Kalau enggak ya salah kita, tetapi yang pasti itu membuktikan bahwa kasih-Nya begitu luar biasa kepada manusia. Ayat yang ke-9 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, huruf besar, kita dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Bapa di surga. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Dia Bapa di surga mengasihi kita tanpa syarat. Jadi mengapa Dia dikatakan Tuhan yang penuh kasih? Karena Dia mengasihi tanpa syarat. Dia nggak tunggu kita bertobat baru Dia mengasihi kita. Justru Dia mengasihi kita. Dia tunjukkan kasih-Nya. Dia genapi janjinya sedang di zaman Taman Firdaus. Dia bahkan datang sendiri untuk membayar kesakitan kita. Ya kan dikatakan di dalam kitab Yesaya. Justru sebetulnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi hari ini kita diingatkan seluruh dunia ketika merayakan Jumat Agung, di mana setelah memberikan perjamuan terakhir dia harus masuk pada bagian-bagian atau medan perbantaian ya, dibantai dia habis-habisan, diludahi, ditendang, diseret sampai akhirnya digantung dan selesai. Tapi saya percaya 3 hari kemudian kan dia bangkit. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang bangkitnya, tetapi hari ini ketika kita merayakan Jumat Agung menjadi satu penetapan bahwa Bapa kita di surga mengasihi kita melalui kematian Kristus. Itu mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa Dia mengasihi kita tanpa syarat. Terimalah kasih yang Tuhan tawarkan. Saya sudah menerima. Saya berharap saudara juga menerima. Dan kita isi kehidupan kita agar menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kasih yang kita terima. Seperti Yesus mengatakan, aku guru, aku Tuhan, aku basuh kakimu, silahkan kamu lakukan juga. Berarti ketika kita menerima kasih, maka kasih itu pun harus kita bagikan kepada orang yang masih mencari kasih dari surga itu. Tetap semangat. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.